Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Agustina Nazari dari Prodi Ekonomi Syariah Kampus IAI Bunga Bangsa Cirebon. Saat ini saya menginjak di semester 7 kelas 7B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya di mata kuliah e-commerce dan e-banking. Materi kali ini yang akan saya jelaskan adalah perihal tentang definisi dan kerangka kerja e-commerce. Oke, langsung saja. Pertama, pada pemaparan materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Ada 3 poin. Pertama itu ada pengertian berdasarkan berbagai sumber dan pemahaman dan karakteristiknya. Lalu kedua ada mendeskripsikan dan mengklarifikasi ke model-model e-commerce. Lalu ketiga ada mendeskripsikan kerangka kerja e-commerce. Oke. Langsung aja di poin pertama itu ada pengertian berdasarkan berbagai sumber pemanfaatan dan karakteristiknya. Nah, perkembangan teknologi dan informasi khususnya internet memiliki dampak yang cukup besar di kehidupan manusia. Tidak terkecuali aktivitas perdagangannya. Nah, perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi dan informasi dalam hal proses jual beli dan pemasaran produknya. Pada proses ini dinamakan sebagai electronic commerce atau e-commerce. Lanjut aja ke materi selanjutnya itu tentang pada intinya dalam arti luas urusan pengamanan penggunaan bagi perusahaan. E-commerce dapat dipahami sebagai penggunaan jaringan komputer yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan profitabilitas, memperoleh pangsa pasar, meningkatkan layanan pelanggan dan pengiriman produk secara tepat dan efisien. Nah, penggunaan sarana internet ini merupakan satu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial. Nah, lalu ada karakteristik e-commerce. Pertama ada di e-commerce tentu saja ada transaksi antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Lalu ada transaksi tanpa batas atau transaksi anonim. Jadi maksud dari transaksi tanpa batas itu di e-commerce tidak dibatasi batas dari kalian membeli produk tersebut gitu loh. Transaksi anonim tuh menjadi transaksi anonim juga bisa dimaksud dengan kayak seperti penjual itu tidak akan mengetahui informasi penting dari pembeli produk tersebut gitu ya. Lalu pertukaran barang, jasa dan informasi tentu saja itu jadi salah satu karakteristik dari penjual jual beli juga. Lalu keempat ada produk digital dan non digital. Jadi di e-commerce ini menjual ada produk digital dan produk non digital juga seperti itu. Lalu terakhir ada sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan komputer lainnya. Jadi untuk sistem penjualannya, pemasaran, segala bentuk dari proses usaha jual beli, transaksi jual beli tersebut menggunakan internet seperti televisi, jaringan komputer lainnya juga banyak. Lalu selanjutnya permintaan atau penawaran perangkat lunak yang ada dalam melakukan kegiatan usaha e-commerce tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi para pelaku bisnis yang kini memiliki kecenderungan memerlukan informasi yang cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Nah, berikut ada beberapa segmentasi atau model e-commerce. Pertama ada B2B atau business to business ya. Jadi kayak perusahaan dengan perusahaan lagi gitu loh. Jadi biasanya bisnisnya itu kayak contohnya itu seperti perangkat lunak gitu, kayak website, suatu perusahaan website perangkat lunak yang menjual websitenya ke perusahaan lainnya untuk sistem dari perusahaan tersebut. Itu bisa salah satu contohnya ya. Lalu kedua ada business to customer, itu yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari, seperti di marketplace juga ada, itu antara bisnis ke customer. Lalu ketiga ada consumer to consumer, jadi kayak sebenarnya ini lebih dari ke dropshipper ke konsumer gitu ya. Misalkan dari business to customer itu dari contohnya kita ambil dari Shopee. Misalkan dari Shopee itu kan ada perusahaan mall, kita mengambil mereknya itu mereknya Mawar, misalnya itu dari suatu merek terkenal dan brand itu namanya Mawar ya. Kita ambil contoh itu aja.
lalu dari mawar tersebut produknya dijual langsung ke saya sebagai pembeli. Itu adalah contoh dari bisnis to customer. Nah, kalau konsumer ke konsumer itu dari perusahaan mawar, saya beli dari perusahaan mawar tersebut, lalu bisa saya jual lagi ke teman saya. Jadi saya sebagai consumer dari perusahaan dari produk mawar tersebut, lalu saya jual lagi ke teman saya sebagai consumer juga. Jadi gitu, transaksi antara saya dan teman saya itu namanya consumer to consumer itu. Selanjutnya ada customer to business. Di sini merupakan customer to business ini maksudnya adalah dalam jenis ini individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Nah, contoh modalnya itu ada pada para content creator yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Itu contoh dari consumer to business. Dan selanjutnya itu ada e-government. E-government adalah adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dan tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem daring atau online. Nah, karena ini e-commerce juga ya Kak. Nah, demi terjaganya manfaat dan tercapai tujuan dari e-commerce tersebut, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara cerdas dan profesional. Nah, yang terakhir itu ada mobile commerce, yaitu ada mobile commerce marketplace, yaitu ada seperti aplikasi-aplikasi keseharian sering kita pakai seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, dalam sebuah marketplace, penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan secara online, baik melakukan jualan maupun membeli produknya. Jadi transaksi jual beli. Nah, dalam suatu marketplace, dalam marketplace sendiri itu masuk ke dalam di mobile commerce tersebut. Lalu selanjutnya mendeskripsikan kerangka kerja e-commerce. Nah, e-commerce didefinisikan sebagai menjual dan membeli barang jasa dengan media internet. Nah, 4 perspektif e-commerce itu ada pertama ada komunikasi, ada proses bisnis, layanan, dan online. Nah, dalam kerangka kerja e-commerce itu terdapat beberapa pilar. Di sini aku menjelaskan ada 5 pilar kerangka e-commerce ya. Pertama ada people. Nah, people itu contohnya seperti buyer, sellers, intermediary, service, people, dan management. Lalu kedua ada public policy, seperti tax, legal, privacy issue, regulation, and technical standard. Lalu ketiga ada marketing and advertisement, seperti market research, promotion, and web content. Lalu keempat ada support service, seperti logistics, payment, content, and security system development. Lalu terakhir ada business partnership. Nah, business partnership itu contohnya affiliate programs, joint ventures, exchanges, e-marketplace, and consortium. Selanjutnya ada cara kerja e-commerce. Di sini saya ambil contoh cara kerjanya dari e-commerce B2C atau business to consumer yang biasa kita praktekin sehari-hari. Nah, pertama itu ada customer-nya yang sedang memilih, customer itu memilih produk dari aplikasi, contohnya seperti itu. Nah, itu tuh lalu kedua tuh komponennya ada online store-nya atau toko online yang akan dia beli. Lalu ketiga tuh dia mencari produk atau offers kebutuhannya. Lalu keempat itu bisa melakukan payment menggunakan kartu, menggunakan pembayaran elektronik lainnya. Lalu kelima ada expedition, itu jadi pesanan yang sudah dipesan oleh customer itu dikirim melalui ekspedisi. Lalu terakhir ada delivery itu pengantaran pesanan ke customernya. Itu salah satu cara kerja e-commerce. Lalu ada mendeskripsikan kerangka kerja e-commerce. Nah, pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi seperti pertama ada keluhan terhadap kualitas produk, lalu kedua ada pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, ketiga ada pemberitahuan akan produk-produk yang baru ditawarkan, keempat ada diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik. Nah, itu adalah salah satu cara komunikasi antara seller dan bayarnya. Itu biasanya setelah yang tadi poin PT itu setelah melakukan pembelian gitu ya, transaksi. Nah, jika sebelum melakukan transaksi, customer juga bisa berkomunikasi dengan cara menanyakan kesediaan produk, contohnya atau real fix seperti itu, atau mengenai produk-produk lainnya. Oke, sekian presentasi yang bisa saya paparkan pada pertemuan kali ini. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.